Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang teori biaya. Kelompok 8 beranggotakan yang pertama Indun Rodiana, Aurelia Hufatin, dan Dea Leonita Arinda. Yang pertama, definisi biaya. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi, karena dapat diartikan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Asumsi pembahasan teori biaya ini ada dua. Yang pertama, perusahaan bergerak pada persaingan sempurna. Harga output ditentukan pasar. Yang kedua, faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. Analisis biaya produksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya jangka pendek, dan yang kedua, biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek. Jangka pendek sendiri merupakan periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Konsep biaya dalam jangka pendek terdiri atas biaya total atau total cost, bisa disingkat menjadi TC, yaitu jumlah dari biaya tetap total TFC dan biaya variabel total TVC. Yang kedua adalah biaya tetap total, total fixed cost atau TFC, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan apabila produsen dalam waktu sederhana produksi dihentikan, sementara produksi dihentikan. Maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya pada pembelian gedung, mesin, sewa gedung, pajak, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya berubah total, total variable cost atau TVC, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produksi yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar produksi yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian dalam menganalisis mengenai biaya, konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata sendiri terdiri atas tiga pengertian, yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit outputnya. Biaya berubah rata-rata atau average variable cost atau AVC sendiri yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap output. Yang ketiga adalah biaya total rata-rata atau average cost atau AC, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit outputnya. Yang kedua adalah biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost atau disingkat menjadi MC, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Untuk menghitung masing-masing biaya, kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Yang pertama adalah biaya total rata-rata atau average total cost. ATC sama dengan TC per Q. TC tersebut merupakan biaya totalnya dan Q merupakan jumlah barang tertentu. Kemudian setelah TC dibagi dengan Q, yang diperoleh adalah biaya total rata-rata. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost.
bisa menggunakan rumus AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana TFC tersebut merupakan biaya tetap total dan Q merupakan jumlah barang. Kemudian nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Yang selanjutnya, biaya berubah rata-rata atau average variable AVC sama dengan TVC dibagi Q. TVC tersebut merupakan biaya berubah total dan Q-nya merupakan produksi sejumlah barang. Kemudian hasil yang diperoleh dari rumus tersebut merupakan biaya berubah rata-rata. Yang selanjutnya, biaya marginal atau marginal cost. Kita bisa menggunakan rumus MCN sama dengan delta TC per delta Q, di mana delta TC merupakan pertambahan jumlah biaya total dan delta Q merupakan pertambahan jumlah produksi. Selanjutnya merupakan mengenai fungsi biaya jangka pendek. Fungsi dari biaya jangka pendek ini merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap, tidak dapat diubah kecuali mungkin dengan beban yang lebih besar. Selanjutnya yaitu biaya jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua input diperlakukan sebagai input variabel atau input berubah. Jadi, tidak ada input tetap. Maka, dalam proses biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya berubah atau variable cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah pada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Faktor-faktor produksi tersebut merupakan faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan faktor tenaga kerja. Karena dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel, maka biaya yang relevan dalam jangka panjang meliputi yang pertama yaitu biaya total jangka panjang atau long run total cost, bisa disingkat dengan LTC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Yang kedua yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, atau bisa disingkat dengan LAC, yaitu biaya total dibagi jumlah output. Yang ketiga yaitu biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, atau bisa disingkat dengan LMC, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Biaya-biaya tersebut dapat dihitung dengan rumus pertama yaitu biaya total jangka panjang atau LTC. LTC sama dengan LTV, di mana LTC merupakan biaya total jangka panjang long run total cost dan LTV merupakan biaya variabel jangka panjang long run variable cost. Yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. LAC ini dapat dirumuskan dengan LAC sama dengan LTC dibagi dengan Q, dengan LTC merupakan biaya total jangka panjang dibagi dengan Q merupakan jumlah output. Yang ketiga, biaya marginal jangka panjang atau LMC. LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. LMC merupakan biaya marginal jangka panjang dan delta LTC merupakan perubahan biaya total jangka panjang dibagi dengan delta Q, yaitu perubahan output. Cara meminimumkan biaya jangka panjang. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung pada dua faktor berikut. Yang pertama bisa dari tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.